warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oh, siapa yang sakit? Siapa yang sakit tadi? Nggak ada, Bu. Oh, alhamdulillah. Sudah mandi belum? Sudah. Ya. Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Kenapa? Belum masak? Kemarin pada nyate semuanya ya? Idul Adha ya? Iya, Bu. Iya. Nggak bagi-bagi ya satenya? Nggak ada yang sampai ke sini, ada yang sampai ke sekolahan. Ini teman-teman, sementara yang bergabung masih 33. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, ini rencananya yang hari ini itu adalah yang pembahasan terakhir, pertemuan terakhir untuk materi sistem reproduksi manusia. Sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa. Mulai. Cukup. Amin. Semoga lancar. Semoga bisa bermanfaat pembelajaran kali ini. Kita pengen coba cek. Ninda Brenita. Ninda Brenita. Ninda tidak memberikan respon. Ninda? Iya. Iya. Tolong videonya dihidupkan dulu sebentar, Dok. Kameranya tolong dinyalakan dulu. Iya. Belum ya? Sebentar saja. Saya sudah nyalakan. Oh, sudah dinyalakan. Oh, iya. Wajahnya kelihatan. Mana? Coba. Mana biar kelihatan cantiknya. Coba, mana coba. Kelihatan penuh, Dok. Halo, Bu. Kelihatan penuh bisa enggak? Maksudnya wajahnya. Kelihatan wajah penuh bisa enggak? Oke, terima kasih. Sudah cukup. Baik teman-teman, langsung saja kita lanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan materi, sedikit mengulang materi yang kemarin. Flashback dulu, sedikit saja. Sudah siap semuanya belum ya? Kita lanjutkan materi yang kemarin, sudah siap semuanya?
Halo. Sudah. Oke. Ya, Ini Bu. Putri ya. Iya. Terima kasih. Nggak lama kok nanti kok. Sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi manusia? Yaitu sistem yang membahas tentang reorganisasi atau perkembangbiakan pada manusia. Pembelahan ada dua macam, mitosis dan meiosis. Perbedaannya apa? Siapa yang bisa menjawab coba? Apa perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Ada yang masih ingat? Halo? Meiosis, Mm-mm. pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Mm-mm. Terus? Salah, Bu, itu tadi yang mitosis. Oh, ya. Kemudian yang meiosis? Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Ah, pintar sekali. Siapa ini ya? Intan Widianingsih, Kelas? 9C. Oh, keren. Terima kasih, Nduk, sudah menjawab dengan benar. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ya, benar. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Benar tadi saya jawaban Intan. Ini. Tahapnya ada 4, profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian pembelahan meiosis, pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Tahapnya profasenya ada 2, metafasenya ada 2, anafasenya ada 2, telofasenya ada 2. Ini hasilnya ini. 1, 2, 3, 4. Organ reproduksi pada laki-laki. Coba Bu Tisna mau tanya. Bagian organ reproduksi laki-laki sebagai tempat produksi spermatozoa dan hormon testosteron namanya apa ya? Organ reproduksi pada Testis. laki-laki. Testis. Iya, ini siapa? Putri Intan. Oh, keren. Sip. Putri Intan kelas berapa? 9A? Iya. Oke, terima kasih. Benar sekali. Organ utamanya itu testis, yaitu sebagai tempat menghasilkan spermatozoa sebagai sel kelamin jantan ini dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang dilindungi oleh kantung yang namanya skrotum. Kemudian ini nama organ-organnya epididymis, vas deferens, uretra, kelenjarnya ada 3 macam, vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Koperi. Lanjut, spermatogenesis itu apa ya? Spermatogenesis itu apa ya? Spermatogenesis adalah Pembentukan sel sperma. iya, tempatnya di mana? Tumbulus seminiferus. Iya, betul sekali. Ini siapa? Sinta Mariatul Muayyaroh. Kelas 9C. 9C. Iya, keren sekali, benar sekali. Baik, kita lanjutkan. Nih, kalau spermatogenesis itu menghasilkan dari satu spermatogonium, dia mengalami 2 pembelahan, mitosis dan meiosis, dan nanti akhirnya akan terbentuk 4 sperma dewasa.
4 sel sperma dewasa. Jadi sekali lagi, kalau spermatogenesis itu nanti akan terbentuk 4 sperma dewasa. Lanjut. Organ reproduksi pada wanita. Bagian yang menghasilkan atau tempat produksi ovum dan hormon estrogen progesteron namanya adalah apa ya? Siapa yang masih ingat? Bagian organ reproduksi wanita, tempat produksi ovum atau sel telur, dan hormon estrogen dan progesteron namanya apa ya? Ovarium. Ini siapa? Agustina Dwi Nur Faidah. Kelas berapa, Nduk? 9C. Oh, 9C lagi. Wah, 9C sudah ada 3. Keren. Baik, benar sekali. Bagian organ reproduksi wanita yang menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron namanya ovarium. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Bagian organ reproduksi wanita sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan namanya apa ya? Tempat pembuahan atau tempat bertemunya spermatozoa dan ovum namanya apa ya? Saluran telur. Saluran telur. Ini siapa? Muhammad Rizky Wahyu Saputra. Kelas berapa, Nang? 9A. Oh, keren. 9P belum ada ini. Terima kasih Muhammad Rizky. Benar sekali. Namanya saluran telur atau tuba falopi. Ini gambarnya. Tadi ovarium ini yang jumlahnya 2 ini. Kalau tempat fertilisasi tuba falopi atau saluran telur atau oviduk itu sama artinya. Di sini tempat bertemunya spermatozoa dan sel telur. Nih penjelasannya ovarium, tempat produksinya, tempat fertilisasi atau pembuahan di tuba falopi oviduk, saluran telur, uterus atau rahim, ini tempat berkembangnya kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari di dalam rahim ini di sini. Kemudian serviks atau leher rahim. Lanjut, oogenesis. Apa itu oogenesis? Siapa yang masih ingat? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan. Namanya apa sel kelamin betina, sel kelamin perempuan? Yaitu sel telur atau ovum. Iya, keren sekali. Ini siapa yang barusan menjawab? Agustina Dwi Nur Faidah. Oh, kelas 9C lagi ya? Iya. Iya, terima kasih, Nduk. Sudah menjawab dengan benar. Oogenesis adalah pembentukan ovum atau sel telur. Terjadinya di dalam ovarium. Nah, perbedaannya dengan spermatogenesis, kalau spermatogenesis, satu spermagonium menghasilkan 4 sel sperma dewasa. Kalau pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Ini, hanya menghasilkan 1 ovum. Yang 3-nya namanya badan polar. Jadi ovumnya cuma 1, 3-nya badan polar. Perbedaannya dengan spermatogenesis itu. Lanjut, siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada perempuan itu terjadi berapa hari sekali? 28. 28. Ini siapa? Wahyunita Sari. Wahyunita Sari. Kelas berapa, Nit? 9C, Bu. Oh, 9C lagi. Wah, ini 9P belum ada ini yang tampil ini. Terima kasih, Nita. Ya, siklus menstruasi itu 28 hari sekali. Setiap 28 hari sekali. Bisa kurang, bisa lebih. Jangan khawatir kalau misalnya dipengaruhi oleh konsumsi makanan, tingkat stres bukan maksudnya orang stres ya. Maksudnya mungkin sedang ada pikiran, atau mungkin sedang bahagia sekali, itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi, bisa maju, bisa mundur. Sekarang, pengertian menstruasi itu apa ya? Menstruasi adalah Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena sel telur
Tidak dibuahi. Iya, benar sekali. Ini siapa? Isnani 9C. Isnani. Ya, terima kasih. Keren, 9C lagi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi. Makanya kalau orang hamil kenapa tidak mengalami menstruasi? Karena sel telurnya dibuahi oleh spermatozoa menjadi zigot dan jadi embrio. Tapi kalau yang tidak dibuahi maka akan mengalami menstruasi atau luruhnya dinding rahim. Ini ada 3 siklus menstruasi itu. Fase menstruasi, fase proliferasi. Ini fase menstruasi kurang lebih 4 hari. Tapi kalau lebih atau kurang jangan khawatir, itu masih normal. Asalkan tidak selama 2 minggu berturut-turut gitu, tidak. Tapi mungkin hanya seminggu itu masih normal. Yang naik hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nih, ini hormonnya, grafiknya di sini. Kedua, fase proliferasi penebalan dinding rahim, karena ini di sini luruh. Pada fase proliferasi dinding rahimnya menebal lagi, yang naik estrogen dan LH. Ini sesuai grafiknya. Yang ketiga, fase sekretori. Di sini terjadi peristiwa ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Kalau fase menstruasi kurang lebih 4 hari, fase proliferasi kurang lebih 10 hari, ini dari hari tanggal 4 sampai hari ke-4 sampai hari ke-14. Fase sekretori kurang lebih dari hari ke-14 sampai hari ke-28, jadi kurang lebih 14 hari. Itu kurang lebih, tidak mutlak. Lanjut, fertilisasi dan pembentukan embrio. Ini pertama, spermatozoa dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot, setelah itu menjadi morula, blastula, gastrula. Proses ini terjadi selama perjalanan dari sini. Bentar, ini tak pindahkan dulu ya. Nah, perjalanan dari sini setelah lepas ovumnya dibuai oleh spermatozoa. Nah, pembentukan dari setelah bertemu dia akan terbentuk zigot, morula, blastula, gastrula itu selama di dalam tuba falopi. Setelah menjadi embrio, dia akan menempel pada dinding rahim. Selama berapa lama? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dari mulai di sini terjadinya fertilisasi sampai menempel kurang lebih membutuhkan 6 sampai 7 hari. Jadi hari ke-8 sudah menempel. Nih. Kemudian tahap perkembangan embrio. Nih, di sini, ini atas ini weeks atau minggu. Minggu pertama, minggu kedua ini tadi yang mulai terbentuk zigot, fase morula, blastula, ini yang kayak anggur ini, gastrula, mulai terbentuk 2 sel ini. Kemudian minggu ketiga sudah mulai seperti ini, yang akan menjadi calon hati dan calon otak. Minggu keempat ada bakal calon, ini calon mata, limpa. Kemudian minggu kelima, ini sudah semakin menyerupai bentuk embrionya. Ini minggu ke-6, calon gigi. Gigi itu bukan, maksudnya kemarin bukan gigi itu ya, tapi dia rahangnya. Kemudian calon telinga, minggu ke-7. Nih, sudah mulai ada hati, bagian dalam organ, bagian organ dalam bagian bawah, bagian dalam. Bagian bawah itu yang maksudnya usus dan sebagainya itu. Bagian perut bagian dalam itu misalnya hati dan sebagainya. Dan minggu ke-8 sudah mulai terbentuk organ genitalia eksternal. Jadi pada minggu ke-8 ini jika di USG sudah mulai kelihatan jenis kelaminnya apa. Minggu ke-9, ini minggu ke-16. Jadi kalau yang normal kan lahirnya sekitar ini 38 sampai 40 minggu. Tapi seandainya dia lahirnya di sini 20 sampai 36 minggu itu namanya prematur. Pre itu belum, sebelum. Matur itu dewasa, artinya dia belum matang. Asalkan organ-organnya terbentuk dengan baik, maka dia
bisa tumbuh secara normal. Tapi kalau organnya belum sempurna pembentukannya, maka biasanya dimasukkan ke dalam inkubator dulu sampai dia memenuhi berat standar normal. Karena kalau sekarang itu kan beratnya bayi kan biasanya 3,5 ke atas, bahkan rata-rata 4, 3 ke atas lah. Jadi ini perkembangan bayi selama di dalam rahim. Setelah ini dia akan keluar. Bayi mendapatkan makanan dari mana? Kalau selama di dalam rahim, ada yang tahu tidak? Embrio atau bayi selama atau janin selama di dalam rahim dia mendapatkan makanan dari mana? Ada yang tahu? Dari usus ibu. Dari usus ibu ini siapa? Tali pusar. Yang dari usus ibu tadi siapa ya? Isnani. Oh, Isnani. Yang tali pusar siapa ya? Putri Intan. Oh, Putri Intan. Tali pusar nama lainnya apa ya? Tahu nggak, Put? Tidak tahu ya, Put. Baik, benar sekali. Selama di dalam rahim, embrio atau janin ini mendapatkan nutrisi dari orang tuanya melalui apa? Melalui plasenta atau tali pusat tadi. Jadi dia di sini dihubungkan nanti akan dihubungkan dengan tali pusat pada ibunya. Jadi dia mendapatkan makanannya dari itu. Macam-macam gangguan atau penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Hati-hati. 1. AIDS. AIDS itu yang diserang kekebalan tubuh. Sampai sekarang belum ada obatnya. Penyebabnya virus HIV. Apa itu HIV? Human Immunodeficiency virus. Imunodefisiensi itu kan kekebalan tubuh. Yang diserang kekebalan tubuh. Jadi kalau ada orang yang terinfeksi virus HIV ini, kekebalan tubuhnya akan menurun secara drastis, sehingga jika ada virus bakteri yang menginfeksi dia atau jamur, akan sangat mudah sekali untuk sakit. Jadi itu yang menyebabkan kenapa berbahaya, karena kekebalan tubuhnya sangat rendah. Jadi ini yang diserang kekebalan tubuh. Sekali lagi, bukan darah, tapi dia menyerang kekebalan tubuh. AIDS itu apa? Acquire, imun, D-nya defisiensi, S-nya sistem. Jadi dia menyerang sistem, defisiensi, kekurangan, imun, kekebalan tubuh, acquire. Jadi dia kekurangan kekebalan tubuh. Yang kedua, gonore atau kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri. Namanya Neisseria gonorrhoeae. Ini gampang. Bakteri penyebabnya sama dengan nama dari ini penyakitnya, gonore. Ditandai dengan kencing nanah pada laki-laki dan kemudian pada perempuan. 3, sifilis rasa singa. Penyebabnya apa? Bakteri juga. Namanya Treponema pallidum. Kalau gonore namanya Neisseria gonorrhoeae. Kalau sifilis raja singa, bakteri juga tapi namanya Treponema pallidum. Kemudian yang keempat, herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Ini menular. Ini ada luka di bagian organ genitalia luar. Jadi ada luka sampai merah, kadang-kadang ada yang bernanah, kemudian rasanya panas seperti pada sakit herpes pada umumnya, tapi kalau ini di organ genitalia. 5, kemudian kandidiasis, ini yang diderita oleh perempuan. Kalau kemudian itu menjelang atau sesudah menstruasi itu normal. Tapi kalau kemudiannya terus-menerus itu berarti ada infeksi jamur namanya Candida albicans. Maaf, ini bukan Candida, ini Candida albicans. Kemudian epididymitis, berarti ini yang menderita laki-laki karena ini bagian organ reproduksi pada laki-laki. Yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi. Ini yang paling banyak diderita. AIDS, gonore, sifilis, herpes simplex tipe 2, kemudian epididymis, AIDS, virus HIV, gonore oleh bakteri, sifilis oleh bakteri juga, herpes oleh virus,
keputihan oleh jamur, epididymis oleh ini peradangan karena infeksi. Jangan sampai kita pasti berdua tidak menderita ini. Yang penting kenapa sekarang perlu ditanamkannya pendidikan seks pada usia dini, karena kadang-kadang tidak paham kenapa menikah itu ada usia minimalnya. Di dalam agama itu ada usia minimal menikah, di dalam hukum undang-undang juga ada usia menikah. Karena sebelum usia 18, meskipun sudah menstruasi, kalau sudah menstruasi artinya sudah bisa menghasilkan sel telur. Kalau laki-laki sudah mimpi basah itu sudah bisa menghasilkan spermatozoa, artinya organnya kan sudah berfungsi, tapi belum siap. Kalau pada perempuan, seandainya belum usia 18 tahun sudah harus ada embrio di situ, maka nanti ada kemungkinan besar akan menderita kanker. Makanya itu harus hati-hati sekali. Baik laki-laki perempuan harus benar-benar menjaga organ reproduksinya masing-masing. Ini yang paling utama ini. Kemudian selanjutnya, hidup sehat, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Jadi bukan yang kasar tapi yang katun. Kemudian ini kan celana dalam. Kalau yang luar, jangan terlalu sering memakai celana panjang yang ketat. Apalagi berbahan jin ketat. Itu bisa mengganggu sistem reproduksi. Sekarang lagi musim itu celana ketat, celana pensil, jin pula. Itu bisa mengganggu sistem reproduksi jika kita menggunakannya terus-menerus. Yang kedua, membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil atau buang air besar. Kalau di sekolahan, selain membilas dengan bersih organ reproduksinya, juga harus menyiram dengan bersih. Nah ini kalau kalian kan suka males. Ini karena penting untuk kesehatan organ reproduksi. Kemudian kalau yang perempuan juga jangan lupa setelah itu jangan sampai basah, jadi dia harus kering. 3. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Jangan terlalu hemat kalau untuk ini. Nanti dampaknya bisa tumbuh jamur di situ. Kalau lembab kan bakteri bisa mudah tumbuh, jamur bisa mudah tumbuh. 4. Memotong rambut pada daerah organ reproduksi. Minimal 40 hari sekali. Maksimal 40 hari sekali kurang lebih. Karena kalau jika rambutnya dipakai bersih panjang, maka dia akan sama. Dia akan sebagai tempat, menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuhnya jamur, virus, dan bakteri. 5. Untuk anak perempuan saat menstruasi mengganti pembalut sesering mungkin. Jadi jangan eman-eman, apalagi sampai bocor-bocor itu. Kalau mungkin pas lagi banyak-banyaknya, sehari sampai 4 kali tidak masalah. Yang penting karena apa? Di situ kan nanti darah kan lembab di dalam pembalut. Kalau lembab kita biarkan berlama-lama, sama nanti itu akan tumbuh jamur, bakteri di situ, virus di situ. Akhirnya jadinya penyakit. Jadi jangan sampai kita ngeman-ngeman terus malah jadinya penyakit. Yang keenam, untuk perempuan hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan ventilator terus-menerus. Jangan menggunakan sabun pembersih, apalagi yang itu kan bahan kimianya kan banyak. Nanti yang dibersihkan tidak cuma bakteri yang tidak diperlukan, bakteri yang baik, dan nanti akan mengganggu pH dari organ kewanitaan. Jangan memakai itu, apalagi saat kalian masih muda, jangan pernah menggunakan sabun pembersih. Ventilator juga, apalagi yang ada aromanya, ada yang ada pewanginya, ada parfumnya, terus lebih berbahaya lagi. Rajin berolahraga, mengonsumsi buah, sayur, serta air putih. Airnya tidak berwarna ya, airnya putih. Sayur, buah, ini juga bagus. Selain organ reproduksi juga organ-organ yang lain. Selesai materinya. Alhamdulillah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang bertanya?
Ada yang mau bertanya? Bu, apakah Iya. orang yang menstruasi boleh mengonsumsi es atau tidak? Ini siapa ya? Putri Intan ya? Ya, Bu. Iya. Sebenarnya konsumsi apapun itu tidak bermasalah asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Jadi asalkan jumlahnya nggak berlebihan dan kalau bisa sih nggak terlalu manis. Termasuk sedang menstruasi tidak masalah. Minum es tidak masalah. Tapi jumlahnya jangan berlebihan. Itu yang penting kan itu. Jadi kalau berlebihan semuanya nggak bagus. Apapun itu termasuk di situ bagi organ reproduksi. Jadi sekali lagi jangan berlebihan. Boleh mengkonsumsi atau meminum es. Gitu ya, Bu Putri. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya, silakan yang lainnya. Siapa yang bertanya? Silakan yang lainnya yang bertanya. Gak ada yang bertanya lagi nih. Apa jangan-jangan pada ngantuk ini? Masih pada ngantuk. Tadi malam begadang mainan HP. Bu mau tanya. Ya, ini siapa? Isnani, Oh ya, ketika 9C. menstruasi apa boleh memakan kacang? Itu apa kacang tanah? Kenapa nggak boleh, Dok? Yang kamu tahu apa? Kalau nggak boleh, kenapa? Kok apa menstruasinya nanti bisa mandek gitu kok? Berhenti. Oh, ya, enggak, Dok. Enggak ada hubungannya menstruasi dengan kacang tanah. Kacang-kacangan itu kan sebenarnya kan bagus ya. Kacang-kacangan bagus. Sekali lagi, yang penting jumlahnya nggak berlebihan. Kalau misalnya sedang menstruasi, kemudian makan kacang tanah, kemudian menstruasinya berhenti, itu bukan karena kacang tanahnya, tapi karena yang lain. Tadi mungkin karena memang sudah saatnya berhenti, atau mungkin tidak karena faktor emosional juga bisa. Tapi kalau karena kacang tanah tidak, bukan karena kacang tanah. Iya, Dok ya? Isnani ya? Isnani, maaf. Iya, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi, siapa yang bertanya? Silakan. Satu lagi siapa? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita Bu Tisna akan mengadakan penilaian harian atau ulangan harian. Waktunya kapan Bu Tisna akan, atau linknya nanti akan Bu Tisna bagikan di grup WA. Jadi siap-siap saja nanti sewaktu-waktu Bu Tisna bagikan linknya atau waktu untuk ulangan harian atau penilaian harian yang pertama. Kemudian sebelum kita akhiri, Bu Tisna ingatkan pandemi belum selesai, tolong jaga kesehatan masing-masing. Tetap istirahat cukup, jangan begadang karena hal ini tidak penting. Apalagi cuma mainan HP menghabiskan kuota, tolong bijak menggunakan smartphone kalian masing-masing. Kemudian kalau keluar harus pakai masker, itu penting sekali. Bisa mengurangi penularan sampai 95% kalau kita menggunakan masker dengan benar. Setelah dipakai, segera dicuci maskernya, dijemur, kemudian disetrika. Kemudian makan minum yang sehat, sayuran itu nggak harus yang mahal, lauk juga nggak harus yang mahal. Kemudian minum air putih yang banyak, olahraga secukupnya, hormati orang tua kalian, bantu orang tua kalian, tetap menjadi anak yang baik. Semoga semuanya dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berlimpah semuanya untuk kalian dan untuk orang tua kalian. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa dulu sebentar. Berdoa mulai.
Cukup. Terima kasih partisipasinya semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di penilaian harian, ulangan harian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Bisa live sekarang.